Dan itu akan mempunyai kami akan menghadapi kesulitan. Karena itu saya mohon kepada pemerintah Indonesia memikirkan hal ini. Tidak ada kaitan politik dengan kami di sana dan kami seluruh berjalan dengan baik. Dan inilah permohonan saya. Walaupun mungkin Pak Jokowi tidak pernah melihat ke sana, tapi kita melihat langsung ke sana bolak-balik. Tidak ada persoalan dengan kami. Terima kasih Pak Nabi. Ya, ini nampaknya ada pendukung Palestina, kita kasih masuk sekali ya buat terakhir ya. Mana nih tadi? Saya lihat ada Muhammad siapa tadi? Oke, dia ada pendukung Palestina. Silakan Muhammad Mahdi, silakan. Mana tadi? Dia nyalakan mikrofonnya. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum, salam untuk kita semua. Jadi saya mengikuti perkembangan diskusi ini dari awal dan sampai menjelang akhir ini saya tetap konsisten untuk mengikutinya. Namun di sini yang saya melihat bahwa di sini ada banyak kejanggalan. Artinya banyak materi yang berdiskusi di dalam ini hanya berada pada satu pihak. Karena kalau kita mau berbicara tentang fakta, berarti harus ada yang berbicara tentang Israel, ada yang bicara tentang Palestina. Namun di sini saya lihat dari pertama sampai terakhir ini hanya banyak membahas tentang pro terhadap Israel. Namun tidak ada yang berbicara tentang pro tentang Palestina. Maka pertanyaan saya, kenapa diskusi ini apabila kita ingin menemukan fakta yang sebenarnya, kenapa tidak memunculkan beberapa tokoh yang dapat berbicara tentang Palestina? Kemudian pertanyaan saya kepada Pak Jenderal. Pak Jenderal, tadi Pak Jenderal mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Palestina dan Israel ini kan merupakan konflik antara negara. Lalu kemudian menjadi pertanyaan saya adalah, kalau memangnya hanya terjadi pada konflik antara negara, kenapa dari PP Dukun Palestina yang kalau kita kita yang lain ini kita menganggap bahwa Hamas adalah merupakan suatu kelompok yang memperjuangkan Palestina. Lalu kemudian kenapa mereka memperjuangkan Palestina? Mereka dikatakan teroris. Sedangkan kalau berbicara tentang itu berarti mereka akan mempertahankan terkait dengan kemanusiaan, kemudian terkait dengan wilayahnya yang mereka percaya bahwa itu merupakan hak mereka. Kenapa mereka memperjuangkan itu dikatakan sebagai teroris? Mungkin sekian, Pak. Oh, Pak Paul. Ya. Ini bisa putar video tentang Hamas yang barusan saya bikin. Boleh, yang putar. Barusan saya upload. Ya, sebentar saya mau jawab dulu sama si Muhammad Mahdi bahwa sudah terlalu banyak hoax tentang Israel dan Palestina, ia bahkan disebarkan oleh Jokowi dan Menteri Luar Negeri. Ya, jadi maka tugas channel ini adalah meluruskan semua hoax itu. Itulah sebabnya kita undang orang-orang yang kompeten yang bicara tentang Israel. Ya, dari Ibu Koni tadi, pengamat militer itu sudah diakui ya di Indonesia dan di luar negeri. Juga Ibu Monique Reikers adalah seorang wartawan dan pengamat Israel. Kita ini selama beberapa hari ini kita sudah bicara Israel, jadi harusnya kamu nonton video yang 2 hari yang lalu. Orang Israelnya pun sudah kita undang juga. Dan Pak Jenderal Tobing ini ya namanya seorang jenderal, ya bukan tukang beca, bukan cuman kayak si Fadlizon, orang nggak jelas. Makanya kita hadirkan. Nah, semua orang-orang ini adalah orang-orang yang kompeten semua nih. Ya, jadi kita sedang meluruskan hoax dan kebohongan pemerintah Jokowi dan juga Kemenlu tentang apa yang terjadi di Israel sana tentang dengan Hamas. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau tunjukkan kepada Anda ya dari sebuah berita sebelum kita masuk ke video yang akan diberitakan, kita akan lihat ya sebuah fakta dari ulama Arab sendiri. Sebentar. Ya, sebentar saya mau tunjukkan. Nanti kemudian kita masuk ke video yang akan dibagikan oleh Ibu Monik ya.
Sebentar. Ya, seperti nah ini Hamas sendiri sudah diharamkan oleh dengan fatwa Ketua Ulama Saudi. Hamas adalah teroris dan haram perangi Israel. Jadi Arab Saudi sendiri sudah bertobat. Lalu bagaimana bisa Indonesia ini masih mengutuki Israel? Nah itulah. Jadi kita ngomong pun nggak Pak, bukan yang asal ngomong. Ini Anda bisa browsing sendiri ya, fatwa ulama Saudi, Hamas teroris. Nah, begitu ya, orang ini sangat terkenal sekali, ya, fotonya selalu ada di Detik, Anda bisa banyak sekali. Nah, ini kebetulan yang paling gampang saya temukan langsung begitu saya browsing ulama Saudi Hamas teroris, langsung keluarnya dia. Ya udah, saya langsung keluar dari berita ini, ya dari suara ini ya. Nah, jadi Anda bisa cek sendiri bahwa Hamas ini sudah diharamkan oleh Arab Saudi. Bagaimana bisa Indonesia kemudian malah menghalalkan gerakan teroris ini, dan terjadi pembohongan publik oleh Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri. Ya, dan itu yang sedang kita gugat terus. Ada apa sebenarnya? Ya, ada apa? Bahkan negara-negara Arab aja semua sudah meninggalkan Hamas dan Palestina ini. Mengapa terus kemudian Indonesia masih mengotot dengan Palestina ini? Ada apa? Ada hutang apa Indonesia dengan Palestina ini? Ya, silakan Ibu Monik. Saya yang putar videonya atau Pak Paul? Oh, mungkin kamu aja langsung. Aku ya. Iya, saya sudah standby itu. Kalau saya harus pindahin dulu soalnya. Ya, jadi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Habibie, saya juga ada videonya ya, teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, perbatasan paling ribet sedunia itu di Palestina Israel. Dan bagaimana pembagian wilayahnya tuh sangat merugikan Israel sebetulnya. Karena yang West Bank ini adalah Yudea dan Samaria ya Bapak Ibu. Nah tolong disimak supaya kita bisa menjawab setiap argumentasi yang diberikan oleh saudara-saudara kita ya. Gitu. Nah sekarang saya akan memperlihatkan kenapa saya mencap Hamas adalah teroris. Kenapa kita semua di sini mencap Hamas adalah teroris gitu ya. Nah ini strategi Hamas persis dengan apa yang terjadi di Indonesia. Radikalisasi melalui kampus, radikalisasi melalui tempat ibadah. Nah ingat Hamas dulu adalah Ikhwanul Muslimin cabang Gaza. Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya, yang akhirnya kemudian menjadi partai politik. Nah, tanpa panjang pendek kita simak ya 5 menit saja Bapak Ibu. Oh, suaranya nggak ada ya, belum share suara ya? Oh ya, bentar. Oke, siapin. Pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel merebut Gaza dari tangan Mesir yang berkuasa selama 19 tahun. Sejak 1967, 21 pemukiman Yahudi bertumbuh di sepanjang jalur Gaza. Juga terdapat sinagoga dan sejumlah sekolah Yahudi atau yeshiva. Orang Yahudi dan Arab Palestina bisa hidup bersama di Gaza sampai tahun 1987. Wajah Gaza dan sejumlah lokasi di Israel dan Palestina berubah menjadi arena teror dan kekerasan saat Intifada pertama terjadi. Desember 1987 bermula dari penusukan seorang Yahudi di Gaza, lalu ada kejadian tabrakan antara orang Israel dan Palestina. Kekerasan berlangsung selama 5 tahun. Korban jiwa jatuh di kedua pihak. Ikhwanul Muslimin cabang Gaza menggunakan momentum untuk merebut pengaruh dengan mendirikan Hamas pada Desember 1987. Tidak main-main, Hamas pun masuk kampus untuk menggerakkan mahasiswa. قيادة حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة
وكان القرار أن نقوم بتظاهرات قوية تسند شعبنا وأن تكون الكتلة الإسلامية في الجامعة هي عبارة عن المحرك والقيادة لهذه النشاطات في الجامعة وخارج الجامعة. الانتفاضة الأولى كانت تسمى في جزء من أسمائها كانت تسمى ثورة المساجد لأنه المسجد كان هو المنطلق. Intifada pertama baru berakhir tahun 1993 melalui kesepakatan Oslo. Janji perdamaian Israel dan Palestina membuat trio Oslo, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat diganjar Nobel Perdamaian. Demi perdamaian, Israel setuju memberikan wilayahnya. Tepi barat atau Yudea dan Samaria dibagi 3, area A dan B untuk Palestina, C untuk Israel. Sejumlah kota yang kita kenal dalam Alkitab seperti Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, dan Yeriko, kota pertama yang ditaklukkan Yosua setelah Eksodus, dan Gaza juga diberikan untuk Palestina. Palestina berkewajiban mengakui eksistensi Israel dan menghentikan teror. Meski sudah ada janji damai di Oslo, Intifada kedua kembali terjadi pada September 2000 dengan aksi teror yang lebih fatal. Paling tidak ada 15 bom yang menyasar bis atau tempat publik di Israel. Akibat teror Intifada kedua, Parlemen Israel pada tahun 2004 menyetujui rencana Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, untuk keluar dari Gaza. Intifada kedua berakhir Februari 2005 dengan jabat tangan antara Israel dan Palestina di Sharm el-Sheikh, Mesir. 17 Agustus 2005. 1.700 keluarga Israel terpaksa keluar dari Gaza demi perdamaian dengan Palestina. 17 Agustus 2005. 9.000 orang Yahudi harus meninggalkan kehidupan mereka di Gaza dan merelakan rumah dan kebun mereka dihancurkan. Israel kehilangan 70% sumber ekspor produk pertanian asal Gaza. 20 sinagoga yang ada di jalur Gaza ditinggalkan. Sinagoga yang ditinggalkan, ada yang dibakar oleh Palestina. Very glad now because the occupation has go out and Tahun 2007, Hamas menang pemilu di Gaza yang memaksa otoritas Palestina tersingkir dari Gaza. Sejak itu konflik Hamas dan Fatah memanas hingga sekarang. Human Rights Watch mencatat konflik dalam tubuh Palestina sudah menewaskan 118 orang Palestina tewas. Sejak Hamas berkuasa di Gaza, aksi teror terus melanda Israel hingga saat ini, menjadikan Hamas organisasi teror bukan sekedar partai politik. Stay strong Israel, salam damai dari Fakta Israel. Ya, jadi Muhammad, itu tadi ya informasi tentang kenapa Hamas itu adalah kelompok teroris. Ya, tadi sudah jelas ya bukti-buktinya dan bahkan aksinya langsung diliput ya. Dan Ibu Monik ini seorang wartawan ya, Muhammad ini kita perhatikan Ibu Monik ini seorang wartawan dan sudah 18 tahun jadi wartawan internasional, bukan ecek-ecek juga ya, bukan kayak wartawannya TV One atau TV-nya si siapa itu. Pak Paul, saya 18 tahun bukan internasional, saya justru lokal. Lokal kok Pak. Tapi intinya begini ya, Bapak Ibu kalau lihat video tadi, Bapak Ibu bisa bayangkan, Israel keluar dari Gaza, lalu semua yang ada di Gaza, seperti sinagoga, itu dihancurkan, dibakar. Yeshiva diubah jadi masjid gitu ya. Masjid gereja terbesar di Gaza, masjid terbesar di Gaza, Masjid Omari, dulunya itu adalah gereja, gitu ya. Nah sekarang dunia itu nggak ngelihat fakta ini gitu ya, bahwa Israel sudah keluar dari Gaza, bahwa Gaza itu tidak ada hubungannya lagi gitu ya sama orang Yahudi dan
sama Israel, tapi kenapa diserang? Itu Pak Paul yang harus kita gembar-gemborkan bahwa Israel sudah memberikan Gaza untuk damai, tapi ternyata apa? Malah dirudal mulu, gitu loh Pak. Ya, ini coba nih kita kasih lagi hak jawab lagi nih Muhammad siapa ini Mahdi. Silakan nyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas video yang telah disiapkan tadi. Tapi lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa yang selalu diperlihatkan di forum ini adalah hal-hal yang hanya pro pada Israel. Kalau memang tadi apa yang video yang telah diputarkan itu. Ya, sudah cukup. Saya tahu maksudmu. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Bagaimana Jokowi sama Menlu tidak pernah menayangkan apa yang terjadi di Israel, malah cuman pronya Hamas terus. Berarti kan Jokowi teroris loh. Nah, itu pertanyaan yang sama. Nah, kami di sini meluruskan apa yang Jokowi sama Menlu itu sudah kasih tahu ke kalian. Kalian itu sudah dibohongin sama Jokowi sama Menlu Retno itu. Dan di sini kami meluruskan, tugas kami meluruskan. Jadi ngapain lagi kita kasih tentang Hamas? Kamu nonton aja TV One kalau mau tentang Hamas. Begitu ya. Oke, gitu aja. Karena kita sudah jam 12, saya harus selesaikan. Bukan debat, makanya. Oke. Oke, Pak Jenderal, silakan penutup karena kita harus sudahi Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal penutup. Oke, sekarang kan eranya sudah era teknologi informasi. Semua fakta itu tidak bisa disembunyikan. Jadi sudah kelihatan. Belum lagi kasus, itu saya tadi kirim sama Pak Paul, ya, kasus kemarin yang terjadi di apa namanya, di tembok ratapan itu loh. Sekarang Yang dilemparin batu, ya. Iya. Udah pernah kita setel kemarin itu. Oke lah, saya nggak tahu lah ya. Tapi sekarang gini aja lah pertanyaannya. Kenapa peristiwa kemarin diawali? Makanya faktor waktu itu perlu kita analisa. Kenapa kejadian itu terjadi tatkala? Tatkala apa? Mendekati ulang tahun hari kemerdekaan Israel. Satu. Yang kedua, bersamaan dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Jadi kalau kemarin dibuka itu, analisa kan analisa waktu. Apakah ini kebetulan? Apakah ini diskenariokan? Berarti kan ada yang sengaja supaya menimbulkan apa? Menimbulkan kerusuhan. Ya kan? Sekarang gini, Israel mengatakan Hamas duluan. Hamas bilang Israel duluan. Tetapi kan harus ada bukti fakta ya. Nah, kalau adik Muhammad ini merasa apa? Merasa masih belum puas. Sekarang pertanyaan saya satu, kenapa TV One hanya mendiskreditkan Israel? Buktikan kedua-duanya. Ya, buktikan dua-duanya, kemudian tayangkan dua-duanya. Siapa yang memihak? Nah, kalau tidak ada keseimbangan informasi, nanti bangsa ini nggak jelas. Ya, keluarlah paradigma das-mundasku itu dan konfliknya ini berkepanjangan. Ngapain bangsa Indonesia konflik di sana? Apa sih keuntungan kita? Sekarang gini aja lah, kita tanya dulu, apa keuntungan Indonesia membela kepentingan Palestina? Malah banyak ruginya. Ya, saya beritahu. Nah sekarang Hamas yang ada di Palestina ini pionnya siapa? Dia dapat dukungan dari mana? Lihat. Nah ini kan bukankah ini munculnya Erdogan, ya, Erdogan, ya sebagai pimpinan Turki. Nah coba lihat sekarang ya, semua YouTube mungkin di Turki, ya, di Turki itu sekarang bahkan di dunia beredar, semuanya menjelek-jelekkan kelemahan siapa? Atatürk. Nah, ini coba. Ini namanya sudah peperangan informasi. Jadi, saya beritahu Dek Muhammad, ini harus seimbang informasi ini. Kalau satu informasi aja ngotot, sekarang saya tanya, ada enggak? Ya, ada enggak kadrun-kadrun itu mau memberitakan tentang kebenaran Israel? Enggak ada. Ya, mohon maaf ini. Jadi harus seimbang. Kita ya tidak boleh menipu. Ya, harus menyampaikan
Itulah kenyataannya. Ya, itu makanya kita baru bisa menyusun strategi apa. Saya belum tahu, sudah dipertimbangkan nggak untung rugi atau kita membela Palestina. Makanya tadi saya mengupas mengapa ya kepemimpinan ya pemerintahan negara Republik Indonesia memutuskan untuk mendukung Palestina. Ya, Palestina. Saya beritahulah. Ya, kalau boleh Batak merdeka. Sekarang kembalikanlah. Apa sih definisi suatu bangsa? Apakah bangsa Palestina itu dia satu bangsa? Mana? Bahasanya bahasa apa? Rakyatnya siapa? Wilayahnya di mana? Kalau dia sudah kalah perang, jangan ngotot terus dong. Ini kan Turki itu ingin mengembalikan kejayaannya dulu. Ya nggak mungkin lah. Impossible. Sekarang teknologi udah beradu. Nah sekarang, kenapa Erdogan tidak mengerahkan pasukannya ke sana? Hanya ngomong dong dia kan. Orang disuruh. Indonesia disuruh terlibat. Semua negara-negara oki suruh terlibat. Ya mikir juga. Ya, emangnya kepentingannya apa? Makanya apa kepentingan nasional di Palestina sana? Mohon maaf. Saya tanya Anda. Apa kepentingan nasional Indonesia? Hanya memperbanyak teroris kan? Udah itu aja Pak Paul. Nanti kalau dibuka semua nanti yang jelas itu malah bingung dia nanti. Oke, luar biasa. Kita harus tutup. Mungkin Kak Ibu Monik